Nah kita sekarang ketika kita masih di sini belum mampu pergi haji, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi pasang tekad, niat, ya Rabb, saya bekerja cari nafkah, saya cari duit, ya saya niat cari duit supaya saya bisa kumpulin duit, nabung pergi haji. Niat seperti itu, nggak apa-apa. Dia minta ampun, diampunin dosanya oleh Allah. Bahkan ongkosnya digantiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mahal, sekalipun besar, tapi bakal digantiin semuanya oleh Allah ta'ala. Hadirinul hadirat yang dimuliakan Allah, dibahas di dalam kitab Nasaih Diniyah tentang ibadah haji dan umrah. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, berziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azkas salam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ibadah haji itu panggilan. Berapa banyak orang di luar sana punya harta tapi enggak dipanggil oleh Allah Ta'ala. Berapa banyak orang di luar sana kaya raya tapi enggak pergi haji. Dan berapa banyak orang belum tentu pegang uang, tapi subhanallah tiap waktu dipanggil oleh Allah dengan haji, dengan umrah, ada aja jalannya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, berziarah kubur Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azkas salam. Ketika kita pergi haji itu, kita sekarang nih, mumpung kita di sini masing, kita pasang niat, pasang tekad. Ya, orang yang pergi haji itu kan panggilan. Orang yang pergi haji itu kan dipilih oleh Allah Ta'ala. Ya, dipilih. Dan orang-orang yang pergi haji itu telah dimuliakan oleh Allah dengan kesempurnaan Islamnya. Sebab rukun Islam ada 5. Kita yang 5 itu syahadat kita lakukan, sholat kita lakukan, puasa kita lakukan, zakat kita lakukan. Tinggal yang kelima, Nabi juga tahu bukan hal yang mudah. Makanya disebutkan wal haji ke Baitullahil Haram bagi yang mampu. Pergi haji ke Baitullahil Haram bagi mereka yang mampu. Yang enggak mampu enggak wajib. Tetapi mereka yang diberikan kemudahan oleh Allah sampai bisa berangkat, sempurna Islamnya, sempurna agamanya. Beruntung dia. Maka itu Nabi Muhammad SAW bilang, wal hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji yang mabrur enggak ada ganjaran yang layak untuknya melainkan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita sekarang ketika kita masih di sini belum mampu pergi haji, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Tapi pasang tekad, niat, ya Rabb, saya bekerja cari nafkah, saya cari duit, ya, saya niat cari duit supaya saya bisa kumpulin duit, nabung pergi haji. Niat seperti itu, enggak apa-apa. Itu kalau kita niat di dalam pekerjaan kita semacam itu bukan cari dunia, tapi itu bagian dari ibadah. Kita kan kalau kita cari duit bakal pergi haji, nabung pergi haji, pahala enggak kita dapat? Dapat pahala. Kita nabung untuk pergi haji, dapat pahala. Kita nabung bakal sedekah, dapat pahala. Niat sedekah dikasih oleh Allah Ta'ala. Kita nabung duit bakal bakal santunan anak yatim, dapat pahala dari Allah Ta'ala. Nah kita kerja nih cari nafkah, bekerja di kantor, bekerja di pasar. Pasang niat kita, ya Allah, saya kerja di pasar biar dapat duit supaya saya bisa pergi haji, saya nabung untuk pergi haji. Sebabkan Allah Ta'ala wajibkan saya kalau memang saya mampu. Nah sekarang saya berusaha semaksimal yang saya mampu, yang bisa saya lakukan untuk kumpulin duit bisa pergi haji. Itu kalau kita niat macam begitu tuh, ya, sekalipun kita siang malam di pasar cari nafkah, cari duit, itu siang malamnya kita di pasar dicatat pahala persiapan berangkat haji oleh Allah Ta'ala. Lihat. Makanya bukan bagian dari dunia ketika kita cari duit dengan niat yang baik. Ketika kita cari duit, cari harta, pasang itu niat. Niatnya apa? Biar bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, biar bisa pergi umrah, biar bisa ziarah Nabi SAW sebagai ongkos kita di perjalanan. Nah ini semua kalau kita pasang niatnya dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selain daripada itu teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita doa sama Allah agar dibukain jalannya oleh Allah Ta'ala. Kalau kita enggak doa, bagaimana mau dibukain jalan oleh Allah Ta'ala? Kita berdoa, minta sama Allah, ya Rabb bukain saya jalan, saya tiap hari sholat ngadep ke Ka'bah.
Kapan saya bisa berdiri di hadapan Ka'bah? Saya tiap hari baca maulid, tiap hari saya hadir majelis maulid. Kapan saya bisa berziarah makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengucapkan langsung salam saya kepada baginda yang agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beruntung orang yang bisa berdiri di hadapan Ka'bah. Beruntung orang yang bisa berdiri di hadapan makam dan pusara baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang yang beruntung itu, yang berdiri di depan Ka'bah, yang berdiri di makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang tuh kalau udah berdiri di depan Ka'bah, yang dia lihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dia memang bangunan terbuat dari batu, dari semen. Tapi kalau kita melihatnya secara langsung, kita akan menyadari ini hanyalah simbol dari keagungan Allah, simbol dari kewibawaan Allah. Maka itu namanya rumah Allah. Allah nggak tinggal di situ. Itu bukan kontrakan. Allah nggak tinggal di situ. Tapi itu rumah Allah, rumah disembahnya Allah. Rumah kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah seperti yang disebutkan tuh. Marartu ada diyar Laila uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara fama hubba diyara syaqafna qalbi walakin hubbu man sakana diyara. Itu kalau tawaf tuh beberapa orang mereka membacakan itu syairnya Majnun Laila. Dia bilang marartu ala diyar, saya berlalu melewati rumah kekasihku Laila. Uqabbilu dzal jidara wa dzal jidara, saya cium tembok yang sini, tembok yang sana. Sungguh fama hubbud diyar syaqafna qalbi. Saya ini mencium itu semua bukan karena tergila-gila sama temboknya, tetapi aku tergila-gila, aku cinta kepada sosok yang tinggal di balik tembok itu, kekasihku. Nah, kita ketika kita tawaf, kita melihat Ka'bah, pada hakikatnya yang kita lihat adalah Tuhan yang membangun, yang menciptakan Ka'bah itu. Tuhan yang mana Ka'bah menjadi simbol daripada keagungannya, daripada kemuliaannya, daripada kesempurnaannya Subhanahu wa ta'ala. Maka itu kita datang, kita cium Hajarul As'ad, kita cium dengan penuh kerinduan, kita cium dengan penuh kecintaan, kita cium yaminullah Subhanahu wa ta'ala fi ardih, kita menciumnya agar menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian lain daripada itu di tempat-tempat tersebut tuh tempat-tempat dikabulkan doa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat-tempat diijabah segala harapan dan doa serta harapan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu ketika kita pergi haji, pergi umrah, pasang niat kita, pasang doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, satu persatu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh yang datang ke rumah Allah dengan haji dan umrah, mereka tuh tetamunya Allah ta'ala. Udah sepatutnya bagi Allah untuk menjamu tetamunya. Makanya orang yang datang pergi haji itu, kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadisnya, kalau dia minta apapun yang dia minta dikabulkan oleh Allah. Dia minta ampun, diampunin dosanya oleh Allah. Bahkan ongkosnya digantiin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun mahal, sekalipun besar, tapi bakal digantiin semuanya oleh Allah ta'ala. Kenapa? Allah menjamu tetamunya. Bayangin dia datang jauh-jauh dengan memaksa diri, ngantri puluhan tahun, penuh dengan harapan, sampai akhirnya dia datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana enggak disambut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Gimana enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Pasti akan disambut oleh Allah, pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang datang kepada Allah. Makanya itu ketika kita nyebut labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kita tuh tahu gak artinya labbaik apa? Kita bilang kepada Allah, ya Rabb, saya datang menjawab panggilanmu. Kamu panggil saya kan? Allah tuh manggil kita. Tadi kan diceritain ketika Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membangun bangunan yang agung itu, bangunan Ka'bah. Setelah berdiri Ka'bah rumah Allah Ta'ala, Allah bilang kepada Nabi Ibrahim, ya Ibrahim, panggil manusia. Panggil manusia sekalian. Maka Nabi Ibrahim bilang, ya Rabb, siapa yang saya mau panggil? Di sini tanah kosong, enggak ada orang. Alaika du'a wa alainal balagh. Tugas kamu cuma memanggil dan menyampaikan seruan itu urusan saya, kata Allah Ta'ala. Maka saat itu Nabi Ibrahim naik di atas punggung Ka'bah dan menyerukan seruannya, ayuhan nas innallaha qad bana lakum baitan fahujju. Wahai manusia, Allah telah membangun untuk kalian rumah ibadah, maka datanglah kalian dengan ibadah haji. Itu diserukan.
Maka semua tuh suaranya Nabi Ibrahim, beliau hanya berseru, gak ada orang di situ. Tapi suaranya itu disampaikan oleh Allah hingga didengar oleh arwah. Arwah yang ada di sulbi orang tua mereka itu mendengar seruan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan orang-orang yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala untuk datang pergi haji atau umrah itu akan menjawab dengan panggilan serentak dan mengatakan labbaik Allahumma labbaik. Saat diserukan oleh Nabi Ibrahim 5.000 tahun yang lalu itu, setelah dibangun Ka'bah, orang yang ditentukan untuk pergi haji saat itu mengatakan kepada seruan itu, tatkala diserukan labbaik Allahumma labbaik, wahai Tuhan, aku menjawab panggilanmu dengan sigap, dengan segera aku menjawab panggilanmu. Itu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Ada yang menjawab 1 kali berarti ditakdirin pergi hajinya atau datang ke Baitullah 1 kali. Ada yang menjawab 2 kali berarti dia ditakdirkan oleh Allah ketika dia hidup di dunia untuk datang ke Baitullah 2 kali. Ada yang 3 kali ya 3 kali. Ada yang 4 kali ya 4 kali. Ada yang 10 kali ya 10 kali. Ada yang enggak jawab sama sekali. Artinya emang enggak ditakdirkan untuk berangkat ke Baitullahil Haram. Kita enggak tahu kita termaksud yang mana nih, yang menjawab panggilan apa enggak. Mudah-mudahan Allah muliakan kita. Kita menjawab panggilan itu di alam arwah, sehingga pada alam dunia ini kita juga ikut pergi haji ke Baitullahil Haram, ziarah Nabi Muhammad alaihi afdhalus salam wa azka salam. Tuh orang kalau udah menjawab panggilan tuh, dia menjawabnya dengan kerinduan. Dia menjawab dengan tetesan air mata kepada Allah, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah, aku menjawab panggilanmu. Dari negeriku yang jauh aku melangkahkan kakiku untuk menghadap kepadamu di tanah suci. Kita katakan labbaik Allahumma labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal muluk. Sesungguhnya puji-pujian hanya Engkau lah yang paling berhak menyandangnya. Kerajaan yang sesungguhnya, kerajaan yang ada di alam semesta ini, Engkaulah raja di atas segala-galanya. Dan nikmat semuanya hanyalah dari Engkau, wahai Allah. Maka segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bilang tuh labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, alangkah indahnya, alangkah nikmatnya ketika seseorang dari kita menginjakkan kakinya di tanah suci itu, dia bertawaf di sekeliling Ka'bah 7 putaran. Dengan kerinduannya kepada Allah, dengan harapannya kepada Allah, dengan doa-doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadah haji, ibadah umrah, tahu gak apa? Itu adalah miniatur hari kiamat. Miniatur hari kiamat. Wukuf di padang Arafah. Itu apa lagi kalau bukan miniatur daripada padang mahsyar. Tatkala semua manusia dikumpulkan oleh Allah taala di padang mahsyar. Saat itu matahari didekatkan di bawah terik matahari yang sangat panjang, yang sangat panas, semua orang bercucuran dengan keringatnya, semua berharap ridha Allah, semua berharap pengampunan Allah. Itu di hari kiamat di padang mahsyar seperti itu. Miniaturnya pada saat kita pergi haji, saat berdiri di padang suci Arafah. Sehingga pada akhirnya tuh segala musibah, segala kesusahan diangkat oleh Allah, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, syafaat untuk Rasulullah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahakala saat kita tuh keliling kepada Ka'bah, saat kita di bawah mizab, di bawah terik, kita teringat seperti yang tadi disampaikan, hari kiamat semua orang kehausan, enggak ada tempat bernaung kecuali di bawah naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana keadaan kita saat datangnya hari kiamat? Allah taala bilang di dalam Al-Qur'an, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun li yaumin 'adzim yauma yaqumun nas li rabbil alamin yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Itu ketika kita tuh dari Safa ke Marwah, kita berlari-lari kecil, kita mengingat momen tersebut yang diceritakan oleh Allah Ta'ala, di mana semua orang kabur dari pasangannya, suami kabur dari pasangannya, istri kabur dari suaminya, ayah kabur dari anaknya, anak kabur dari ibunya, semua saling menuntut satu sama lain, terombang-ambing semuanya di dalam keadaan yang menakutkan tersebut, semua saling menuntut, semua saling menjerumuskan. Itu perjalanan haji dan umrah, tawaf, sa'i, itu semua enggak lain adalah miniatur keadaan hari kiamat, keadaan umat manusia saat itu.
Gimana keadaan kita ayuhal ikhwan? Bagaimana saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah kita sudah persiapkan diri kita sekalian? Saat kita mandi, saat kita memakai pakaian putih-putih, itu mengingatkan kita ketika kita dibaringkan di dalam kuburan kita, saat kita dimandikan jenazah kita, saat kita dipakaikan kafan putih kita, saat kita dibaringkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, ma minkum min ahad illa wa sayukallimuhu rabbuh laisa bainahu wa bainahu tarjuman fayandur aymana minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam wa yandur tilqa'a wajhi fala yara illa an-nara tilqa'a wajhi. Inilah adalah ibadah haji untuk mengingatkan kita tentang hari kiamat, untuk mengingatkan kita bahwasanya kehidupan di dunia itu sesaat. Karena itu kita jadikan kehidupan yang sesaat di dunia sebagai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas yang dibahas oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang ibadah haji. Mudah-mudahan Allah muliakan kita bisa pergi haji ke Baitullahil Haram, bisa ziarah Nabi besar Muhammad alaihi afdhalus salat wa azka salam, pasang niat kita, pasang doa kita untuk bisa pergi haji di dalam di dalam pekerjaan kita, di dalam cari nafkahnya kita, pasangkan niat kita untuk berangkat pergi haji, untuk menabung pergi haji sehingga dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita, Allah muliakan kita, bisa berdiri di tempat yang agung tersebut, bisa berdiri di tempat suci tersebut, bisa mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa taala ya rabbal alamin wa ya ajwadal ajwadin wa rahimal masakin ya dzal quwwatil matin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina